bagian koordinator 11078 ingin mempresentasikan hasil laporan studi banding yang telah dilaksanakan atau dijalankan oleh organisasi pelajar Darul Mutakin beberapa hari kemarin. Saya akan menjelaskan tentang UNIDA atau Universitas Islam Darussalam Gontor. Universitas Islam Darussalam Gontor adalah universitas Islam swasta yang terletak di daerah Mantingan, Jawa Timur, Indonesia. Universitas Islam Darussalam ini berbasis pesantren untuk mendukung jalannya pendidikan secara efektif dan efisien. Sebelum dinamakan UNIDA, perguruan tinggi ini bernama PTD atau Perguruan Tinggi Darussalam, lalu berganti nama menjadi IPD, Institut Pendidikan Darussalam, lalu mengganti menjadi INSID, dan yang terakhir menjadi UNIDA atau Universitas Islam Darussalam Gontor. Adalah lembaga wakaf yang berada di dalam naungan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. UNIDA sendiri menerapkan sistem 5 panca jiwa dan 4 moto. Moto tersebut adalah 1. Menerapkan pribadi berbadan sehat, 2. Berpengetahuan luas, 3. Berbudi tinggi, dan 4. Berpikiran bebas. Mengapa UNIDA lebih unggul atau lebih menarik daripada kampus-kampus lain? Karena UNIDA menerapkan sistem berbasis pesantren. Dan penilaian yang diambil bukan hanya dari IPK, dan ada penilaian diambil dari IPKS. UNIDA tersendiri menerapkan atau mengembangkan ilmu pengetahuan secara luas. Dan sistem unggul yang berada di Universitas Islam Darussalam Gontor ini adalah Islamisasi, pendidikan, dan bahasa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pendaftaran calon siswi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Rasendria Aisy Sobia dari bagian koordinator 11078. Di sini saya akan mempresentasikan studi banding perjalanan kita 5 hari kemarin. Di sini saya akan menjelaskan Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Pondok Pesantren Darussalam Gontor didirikan pada tanggal 19 September 1926 atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1345 Hijriah. Pondok Modern Darussalam Gontor didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, Kiai Haji Imam Zarkashi. Dan Pesantren Darussalam Gontor memiliki kurang lebih 25.000 santri. Dan Pondok Modern Darussalam Gontor yang sekarang dipimpin oleh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Akrim Maryat. Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki beberapa cabang. Cabang di Putra berjumlah 11 cabang dan di Putri berjumlah 8 cabang. Dan kita kemarin mengunjungi Pondok Modern Darussalam Gontor 2. Di sana kita bisa berbagi pengalaman dari satu bagian ke bagian lainnya. Kita mengunjungi seluruh isi dari Pondok Modern Darussalam Gontor 2. Di sana kita ambil dari Pondok Modern Darussalam Gontor 2, yaitu adalah kita dapat mengambil pembelajaran dan pengalaman dari setiap bagian yang akan kita dapatkan, dan nantinya akan kita jalankan atau kita aplikasikan pada organisasi pelajar Darul Mutakin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Fania Rasendria Aisy Sobia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nama saya Sada Nurhaliza dari bagian koordinator 11078 ingin mempresentasikan hasil dari studi banding 5 hari kemarin. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Kampung Inggris Pare. Kampung Inggris Pare adalah sebuah julukan bagi sebuah perkampungan di Jalan Anyelir, Brawijaya, dan Jalan Kemuning di Desa Tulurjo dan Desa Palem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan perkampungan ini berkembang menjadi tempat pembelajaran bahasa Inggris. Kemarin pada saat di Kampung Inggris, kita belajar di salah satu tempat kursus yaitu LSUIT Campus. Kita belajar dari pagi sampai siang sama tutor yang ada di LSUIT Campus. Dan dari satu angkatan aku, itu dibagi jadi beberapa kelas. Dan di masing-masing kelasnya itu ada 3 tutor. Kalau di kelas aku, tutor pertama yang masuk itu ada Miss Ica. Miss Ica itu ngasih materi tentang conversation. Dan pemateri kedua itu ada Mr. Evelyn, itu ngasih tongue twister sama materi tentang expression in discussion. Kalau misalnya yang ketiga, itu kita kasih materi sama Mr. Zahir, materinya tentang verb khusus, rumus dasar tense, sama pembentukan rumus. Pokoknya di nilai yang saya dapat dari Kampung Inggris ini
kita bisa menambah ilmu pengetahuan bahasa Inggris kita, dan banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa kita dapat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Sadun Haliza pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alua Rahmadafi Latif dari bagian koordinator 11078. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan tema Gua Pindul, hasil dari studi banding 5 hari berturut-turut yang telah kita lakukan kemarin. Gua Pindul merupakan salah satu objek wisata berupa gua yang terletak di Desa Beji Harjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Gua Pindul dikenal karena cara menyusuri gua yang dilakukan dengan menaiki ban pelampung di atas aliran sungai bawah tanah di dalam gua. Kegiatan ini disebut dengan istilah cave tubing. Aliran sungai bawah tanah dimulai dari mulut gua dan diakhiri sampai bagian paling akhir. Di dalam gua terdapat bagian paling sempit dan hanya bisa dilewatkan oleh satu ban pelampung. Panjang Gua Pindul adalah 350 meter dengan lebar 5 meter dan jarak permukaan air dengan atap gua adalah 4 meter. Penelusuran Gua Pindul memakan waktu kurang lebih selama 1 jam yang berakhir pada sebuah dam. Aliran sungai yang berada di dalam Gua Pindul berasal dari mata air Gedong 7. Objek wisata Gua Pindul diresmikan pada 10 Oktober 2010. Legenda penamaan Gua Pindul yang dipercayai dan dikisahkan turun-temurun oleh masyarakat sekitar berasal dari kisah perjalanan Joko Singulung. Joko Singulung yang menelusuri hutan lebat, sungai, hingga gua untuk mencari ayahnya. Saat sedang menyusuri 7 gua yang memiliki aliran sungai di bawahnya, kepala Joko terbentur dengan sebuah batu yang besar yang terdapat di dalam gua tersebut. Gua tempat Joko terbentur disebut dengan Gua Pindul. Dinamai Gua Pindul berasal dari kata dalam bahasa Jawa pipi gebendul yang berarti pipi yang terbentur. Nilai yang bisa saya ambil dari wisata Gua Pindul adalah dengan adanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu kita sebagai manusia harus menjaga apa yang telah diciptakannya dan melestarikannya. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Umaida. Saya dari bagian koordinator 11078. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Masjid Raya Al-Jabar, hasil dari studi banding 5 hari kemarin yang telah kita laksanakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Masjid Raya Al-Jabar. Masjid Raya Al-Jabar yang terdapat di Bandung, dia yang didirikan oleh Ridwan Kamil, seorang gubernur Jawa Barat, yang didirikan pada tahun 2017. Dari Masjid Al-Jabar tersebut terdapat keistimewaannya tersendiri. Di antaranya arsitektur ikonik, masjid agung, 4 menara, dan lain-lain. Antaranya ada sebagai wisata religi dan pusat edukasi. Yang pertama terdapat Museum Rasulullah SAW yang menjelaskan sejarah Islam yang terdapat di Jawa Barat. Dan Masjid Raya Al-Jabar juga, dia menyediakan taman tematik yang berisi kisah-kisah 5 nabi di luar area salat sebagai pusat edukasi untuk anak-anak. Dan yang ketiga, Masjid Raya Al-Jabar juga menyediakan suatu perpustakaan yang terdapat sebagai wisata religi dan pusat edukasi. Nilai yang bisa saya dapatkan dari Masjid Raya Al-Jabar adalah bisa kita ambil dari kisah-kisah Nabi yang terdapat di Museum Masjid Raya Al-Jabar dan perpustakaan yang terdapat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.